Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya ya. Kali ini tuh saya mau bahas bahwasanya Roh Kudus itu terkunci di dalam iman kita. Roh Kudus itu terkunci di dalam iman kita. Maksudnya apa? Kita dapat memanifestasikan Roh Kudus di alam nyata, kita kunci dan kita dapat memanifestasikan kuasa Roh Kudus dengan iman kita. Jadi jangan sampai kita gentar, jangan sampai kita ragu-ragu. Kuatkan iman kita. Percaya saja. Percaya saja. Percayalah. Iman ini harus kuat. Dimana untuk mengunci kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus kita kunci dengan iman kita. Dimana iman kita itu memiliki titik didih atau titik beku. Contohnya, kalau kita mau membuat suhu panas dengan titik didih, setidaknya harus 100 derajat Celcius, barulah dia mendidih, akan menjadi titik didih, dan nanti akan menghasilkan suatu kekuatan, suatu kuasa yang memang nyata. Bus langsung ya tuh ya, langsung kelihatan nyata gitu ya, karena titik didih. Kalau kita mau membekukan, kita juga butuh titik beku. Kalau mungkin baru di suhu 17 derajat Celcius, belum membeku, kita turunin lagi, kita buat sampai beku. Jadi itu ada titik tahapnya. Sama, semakin kita kuat mengunci kuasa Roh Kudus, semakin kita dapat mengunci kuasa Roh Kudus dengan kuat, semakin besar pula kuasa Roh Kudus itu bisa dimanifestasikan melalui iman kita. Jadi contohnya gini, ada orang dari Rosario, ada orang Katolik, dia ibadah Rosario ya, Rosario. Dia melakukan penyembuhan. Orang yang lumpuh dalam sekejap, dalam doanya langsung bisa sembuh. Orang yang punya penyakit stroke sembuh. Orang yang punya riwayat kanker sembuh. Orang yang punya riwayat jantung sembuh. Orang yang punya riwayat kerusakan organ dalam sembuh. Semua itu berawal dari apa? Berawal dari kuasa Roh Kudus yang kita kunci menggunakan iman. Kuasa Roh Kudus itu kita kunci menggunakan iman. Kita manifestasikan ke alam nyata. Maka terjadilah sesuatu sesuai iman kita. Terjadilah sesuatu sesuai iman kita. Tinggal iman kita itu seberapa. Kalau iman kita kecil, ya tidak akan terjadi apa-apa. Karena power kuasanya, karena kekuatan kuasanya itu masih kurang. Manifestasi kuasa Roh Kudus akan tampak nyata ketika kita sampai ke titik didih atau titik beku. Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita benar-benar percaya, barulah semua itu menjadi nyata. Semua itu akan menjadi nyata. Jadi iman kita itu harus kita jaga. Karena kalau kita hidup tanpa iman, kita tidak akan bisa merasakan kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus akan bisa kita manifestasikan, akan bisa bekerja secara maksimal dan nyata itu berdasarkan iman. Seberapa kuat iman Anda, seberapa besar iman Anda. Ada lagi orang yang punya kesaksian, orang yang bersaksi ya. Dia punya penyakit jantung, punya penyakit kusta, punya penyakit cancer ya, punya penyakit kanker gitu ya. Tiba-tiba penyakit itu sembuh. Semuanya atas kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bisa bermanifestasi karena dia terkunci oleh iman kita. Perlu kita sadari, Roh Kudus ada di setiap diri kita. Roh Kudus itu bersemayam di dalam diri kita. Roh Kudus ada bersama kita di dalam diri kita. Dan Roh Kudus mengalir, melayang-layang di alam semesta. Roh Kudus itu mengalir, melayang-layang di alam semesta. Semua yang terjadi itu atas kinerja, atas karya Roh Kudus.
Semua yang terjadi itu atas kinerja, atas karyanya Roh Kudus, karena Roh Kudus bekerja. Perlu Anda sadari, Roh Kudus itu benar-benar nyata. Di mana Roh Kudus itu akan bisa kita manifestasikan bila mana iman kita kuat. Kita kunci kuasa Roh Kudus dengan iman kita. Sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa, pasti bisa. Karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja atas iman kita. Jadi kalau kalian ingin benar-benar memanifestasikan kuasa Roh Kudus, kalau kalian ingin memanifestasikan kuasa Roh Kudus, kalian harus memiliki iman yang kuat. Kalian harus punya iman yang kuat. Contohnya ada orang, dia orang biasa, cuma imannya kuat. Orang itu ngajak kakaknya. Kakaknya orang non-Kristen ya, bukan orang Kristen. Dia nunjukin kepada kakaknya, "Kakak, lihatlah pohon itu. Amatilah pohon itu dan lihatlah dengan nyata apa yang kamu lihat di balik pohon itu." Lalu kakaknya melihat pohon itu diselimuti oleh gas. Ada gas yang menyelimuti pohon itu. Bukan asap, bukan bayang-bayang, bukan apa ya, bukan iblis loh ya, tapi ada gas. Ada gas yang menyelimuti pohon itu. Dari akar sampai batangnya itu, sampai daun-daunnya, semuanya diselimuti oleh gas. Lalu orang yang imannya kuat itu berkata kepada kakaknya, "Kakak, kau melihat pohon itu diselimuti gas. Pohon itu diselimuti seperti ada gas yang menyelimuti pohon itu. Kamu tahu apa gas itu?" Kakaknya bilang, "Apa mungkin gas itu adalah gitu." Kakaknya berpikir negatif. Lalu dia yang imannya kuat berkata kepada kakaknya, "Kakak, asal kamu tahu, gas yang kamu lihat menyelimuti pohon itu adalah nafas kehidupan. Itu adalah nafas hidup. Itu adalah angin hidup yang menyelimuti pohon itu, yang membuat pohon itu tetap bisa hidup. Pohon itu bisa hidup karena ada angin hidup, karena ada nafas hidup. Tanpa adanya nafas hidup itu, pohon itu akan mati, pohon itu akan binasa." Dia menceritakan kepada kakaknya, kalau atas namanya pohon aja, itu bisa kelihatan ada gasnya, diselimuti oleh gas. Sebagai wujud atau manifestasi dari nafas hidup. Manifestasi dari nafas hidup. Apalagi kita manusia. Kita itu manusia, sebenarnya kita tuh juga memiliki gas. Tubuh kita tuh diselimuti gas yang membuat kita itu bisa hidup, bisa bertumbuh, bisa berkembang. Itu adalah manifestasi dari nafas hidup, dari angin hidup. Itu betapa luar biasanya ya, bila mana kita memiliki iman yang kuat, kita dapat memanifestasikan kuasa Roh Kudus dengan nyata sesuai iman kita. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa untuk selalu menguatkan iman kita. Percayalah dan percaya saja, semuanya akan benar-benar nyata, bisa dimanifestasikan. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.